kabar keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti keadaan kami di sini cukup baik dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, stay at home. Nah, saat ini saya akan membawakan review dari salah satu drama Korea beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya cukup lawas sih. Drama Korea itu adalah She Was Pretty. She Was Pretty merupakan serial drama televisi Korea Selatan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Hwang Ju-eum, Park Seo-joon, Choi Si-won, dan Go Joon-hee. Drama ini disiarkan di MBC pada hari Rabu dan Kamis pukul 22.00 mulai tanggal 16 September hingga 11 November 2015. Sebelum kita memulai sinopsis cerita dari drama Korea She Was Pretty, kita akan perkenalkan dulu 4 tokoh utamanya. Yang pertama yaitu Hwang Ju-eum berperan sebagai Kim Hae-jin. Aktris berwajah manis yang satu ini terkenal karena produktivitasnya di dunia drama TV. Meski kini dikenal sebagai sosok aktris top, Hwang dulunya merupakan seorang penyanyi. Ia pernah bergabung dengan Girl Band Sugar dan bersolo karir di dunia musik. Hwang pernah menjajal hampir semua sektor dunia hiburan Korea, mulai dari menjadi bintang tamu dan host variety show, menjadi model iklan, hingga akhirnya fokus pada dunia akting. Beberapa drama laris yang pernah dibintanginya antara lain Can You Hear My Heart, Endless Love, dan Kill Me, Heal Me. Yang kedua yaitu Park Seo-joon berperan sebagai Ji Sung-joon. Ini adalah salah satu aktor drama Korea favorit saya. Park Seo-joon kini berstatus sebagai salah satu aktor muda Korea yang sedang naik daun. Park memang pernah bermimpi menjadi seorang aktor, meski teman-temannya saat itu mendorongnya untuk menjadi seorang model. Dengan tekad itu, Park pun akhirnya bergabung bersama agensi Key East dan mulai mendapat peran-peran pendukung dalam serial TV. Salah satunya adalah Dream High 2. Perlahan wajahnya kian akrab, terutama ketika ia dipasangkan dengan aktor kawakan Hong Joong-hwa dalam Witch Romance. Park Seo-joon pun pernah bermain film Korea Midnight Runners. Akhirnya si tampan yang cool ini semakin digemari kala ia dipasangkan untuk kedua kalinya dengan Hwang Ju-eum dalam serial drama She Was Pretty. Sebelumnya mereka juga pernah mengadu akting bersama dalam Kill Me, Heal Me. Sampai akhirnya drama Korea terbarunya yang sempat menduduki hits yaitu Itaewon Class. Ketiga, Cho Sin-woo berperan sebagai Kim Shin-hyuk. Di dunia hiburan Asia pada umumnya, sosok Siwon sudah tak asing lagi. Ia merupakan pentolan boyband papan atas Super Junior atau yang dikenal sebagai Suju dan seorang aktor yang mumpuni. Meski kerap mengambil posisi sebagai pemain pendukung dalam film dan drama serial Korea, akting Siwon tetap tak bisa dikesampingkan. Ia bisa total dalam berakting, seperti ketika ia ditunjuk untuk membintangi drama Oh My Lady dan Poseidon. Siwon kini tengah bertransformasi dari sosok pria yang kalem menjadi sosok pria karismatik yang siap memikat hati setiap pecinta drama Korea. Yang keempat, Go Joon-hee yang berperan sebagai Min Hari. Aktris cantik yang lahir dengan nama Kim Eun-ju ini memasuki dunia entertainment sebagai seorang model sebelum akhirnya ia tertarik berkiprah di dunia akting. Namanya diubah menjadi Go Joon-hee sesuai nama karakternya dalam serial What's Up Folks. Setelah beberapa kali tampil menghiasi sejumlah serial TV dan film sebagai pemeran pendukung, Joon-hee mulai mendapat kepercayaan untuk menjadi pemeran utama seperti dalam film Marriage Blue dan Red Carpet. She Was Pretty menandai comeback-nya ke layar kaca setelah terakhir ia tampil di tahun 2013 dalam Queen of Ambition. Oke, para donganers dimanapun kalian berada, sebentar lagi kita akan masuki sinopsis cerita dari drama Korea She Was Pretty. Selamat mendengarkan. Kim Hae-jin adalah seorang perempuan yang selalu dikelilingi kesialan, yang sangat amat beruntun. Dulu dia sebenarnya adalah seorang gadis yang sangat cantik, kemudian memiliki segudang prestasi, pintar, dan berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Nah, dia mempunyai cinta pertama bernama Ji Sung-joon. Kala itu Ji Sung-joon adalah anak yang sangat gemuk dan sering dibully di sekolahnya. Ditambah lagi Ji Sung-joon ini memiliki traumatis tersendiri karena kehilangan ibunya. Jadi ibunya saat itu meninggal karena kecelakaan pada saat turun hujan. Yaitu sebabnya mengapa pada setiap hujan turun, Ji Sung-joon ini memiliki trauma sehingga membuat dia tertegun, merasa ketakutan, dan membiarkan dirinya dikenai hujan. Satu-satunya yang selalu menemaninya, melindunginya, dan membelanya adalah Kim Hae-jin. Namun sayangnya kebersamaan mereka ini tidak berlangsung lama karena
Ji Sung Jun tadi harus mengikuti ayahnya yang bekerja di Amerika Serikat dan dia pun harus melanjutkan studinya di sana. Tapi mereka tidak putus komunikasi saat itu. Walaupun jarak memisahkan, mereka saling bertukar kabar melalui via surat ataupun email. Saat keluarga Kim Hae Jin ini jatuh bangkrut, semua pun berubah. Rumah yang ditinggalinya terpaksa dijual dan pindah ke tempat yang lebih sederhana. Ji Sung Jun tadi tidak bisa lagi berkirim surat dan kemudian pun mereka putus komunikasi. Saat beranjak remaja, hidupnya pun berubah total. Kemiskinan dan penderitaan tersebut mengubahnya menjadi terlihat buruk rupa. Rambutnya yang seperti sabuk ijuk dan muka penuh dengan bercak merah yang mengikuti gen jejak dari ayahnya. Hal itu sangat berimbas pada kehidupannya saat dewasa. Susah mencari pekerjaan hingga tak sempat memikirkan kencan, apalagi pacaran. Baginya hidup penuh perjuangan. Hingga suatu hari teman masa kecilnya, Ji Sung Jun yang diperankan oleh Park Se Joon mengabarinya lewat email dan ingin bertemu dengannya. Ji Sung Jun yang dulunya pakai kacamata tebal, plus tambun, plus suka makan berubah jadi cowok yang sempurna. Berkebalikan dengan Kim Hae Jin yang dulunya cantik jelita malah berubah menjadi buruk rupa ketika dewasa. Dan pastinya Kim Hae Jin langsung minder berat melihat perubahan fisik daripada Ji Sung Jun. Karena keminderannya itulah dia meminta tolong sahabatnya yang memang sangat cantik, tinggi, langsing, yaitu Min Hari, yang untuk berpura-pura menjadi dirinya. Awalnya Min Hari sendiri pun ogah-ogahan, tapi dia akhirnya memenuhi permintaan sahabatnya itu. Karena saat itu Ji Sung Jun tidak tahu bagaimana rupa dan bentuk dari Kim Hae Jin saat dewasa, maka Ji Sung Jun saat itu mengira Kim Hae Jin memang masih tetap cantik seperti dahulu. Nah, kehidupan Kim Hae Jin pun berlanjut. Akhirnya dia diterima bekerja di perusahaan yang sangat ternama. Saking semangatnya bekerja di hari pertama, dia justru melakukan beberapa kecerobohan. Jadi termasuk menabrak seseorang yang nantinya bernama Kim Shin Hyuk ini yang merupakan editor dari majalah Mos yang saat itu dimasukinya. Nah, dia bekerja sangat giat dibandingkan karyawan lainnya. Semangatnya berlipat-lipat. Apapun yang diperintahkan pasti langsung dikerjakannya. Hingga akhirnya dia ditarik ke tim majalah Mos meskipun masih disebut sebagai karyawan magang. Harusnya Kim Hae Jin bahagia luar biasa, ya kan? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan emas ini. Tapi petaka baginya, karena ternyata wakil pemimpin redaksi majalah Mos yang baru adalah Ji Sung Jun, yaitu teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya. Ji Sung Jun akhirnya menetap di Korea dan bahkan bekerja di penerbitan majalah fashion yang sama dengan Kim Hae Jin. Nah, semua bertambah rumit ketika Ji Sung Jun terus berusaha menemui Kim Hari yang dianggapnya sebagai sahabat masa kecilnya dulu. Kim Hari yang awalnya selalu menghindar akhirnya jatuh cinta pada Ji Sung Jun dan menyembunyikan perasaannya, kegiatan mereka, pertemuan mereka dari Kim Hae Jin. Di penerbitan, kehidupan Kim Hae Jin sendiri ternyata dibilang cukup menarik. Dia mempunyai seorang rekan kerja yang sangat peduli dan ternyata jatuh cinta padanya. Dia adalah orang yang ditabrak oleh Kim Hae Jin dulu, yaitu Kim Shin Hyuk yang diperankan oleh Choi Siwon. Meskipun terus ditolak, Shin Hyuk ini hanya mencintai Kim Hae Jin dan rela melakukan apapun untuknya. Ketika Ji Sung Jun memperlakukannya dengan tidak cukup baik. Bahkan Kim Shin Hyuk ini memanggil Kim Hae Jin dengan sebutan Jackson. Karena saat pertama kali mereka bertemu, perempuan itu mengenakan sepatu hitam dengan kaos kaki putih, persis seperti Michael Jackson. Meski awalnya Ji Sung Jun ini tidak menyukai Kim Hae Jin, entah kenapa akhirnya dia merasakan banyak kesamaan antara Hae Jin dengan sahabat masa kecilnya itu. Makin lama, Ji Sung Jun semakin berempati pada Kim Hae Jin, hingga akhirnya kebenaran terungkap jika dia adalah Kim Hae Jin, sahabat masa kecilnya. Meski awalnya Kim Hae Jin membohongi perasaannya karena Min Hari juga menyukai Ji Sung Jun, tapi Ji Sung Jun tidak menyerah. Sedih banget deh pas melihat scene ini. Kenapa? Karena Min Hari mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Kenyataannya dia menangis dengan sangat keras ketika keluar rumah demi menutupi rasa sedih di hadapan sahabatnya. Nah, Kim Hae Jin yang mengikutinya dari belakang dan melihat hal tersebut merasa bersalah dan juga tentunya merasa sangat sedih. Di balik sikap
Min Hari yang sangat suka berfoya-foya, berbelanja baju dan sepatu dengan harga yang sangat setinggi langit, belum lagi sering gonta-ganti pacar seperti kayak ganti baju. Sebenarnya dia sangat kesepian karena efek dari broken home yang dialaminya semenjak dia masih kecil dulu. Karena ibunya meninggalkannya karena sang ayah ketahuan berselingkuh dan malahan menikah dengan selingkuhannya yang sekarang menjadi ibu tirinya. Hanya Kim Hye Jin lah sahabatnya sedari kecil yang selalu ada di sampingnya, mendukungnya, selalu berada di sampingnya dalam suka maupun duka. Dan dia juga sudah menganggap keluarga Kim Hye Jin sebagai keluarganya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mau mengkhianati Kim Hye Jin lebih lama lagi hanya untuk mengikuti rasa egoismenya karena cintanya yang luar biasa kepada Ji Sung Jun. Terlepas dari konflik yang dialami oleh para tokohnya, kita bisa melihat kehidupan para kru di balik pembuatan majalah dari The Mouse ini, di mana mereka sangat jungkir balik. Belum mereka lagi dikejar deadline yang terus-menerus dan hampir tiap hari demi mewujudkan lembar demi lembar yang disajikan ke pembaca agar menarik dan terlihat berbeda. Juga kita harus berbicara tentang cita-cita. Meskipun itu terkesan sepele, tetapi cita-cita harus diwujudkan karena hidup hanya sekali. Itulah yang dilakukan Kim Hye Jin. Dia melanjutkan cita-citanya semasa kecil dulu, yaitu menjadi seorang penulis buku anak-anak. Karena memang dia sangat mencintai anak kecil. Dan dia memilih hubungan jarak jauh atau LDR-an sama opa Ji Sung Jun yang saat itu diterima bekerja di Amerika karena target pencapaian dari majalah Mouse yang mereka lalui saat itu tidak tercapai, di mana dalam waktu 3 bulan mereka harus mencapai target sebagai majalah nomor 1 di Korea Selatan. Setelah beberapa tahun, akhirnya bukunya selesai juga diterbitkan dan dirilis, dan mereka berdua pun menikah. Drama ini akhirnya ditutup dengan ending manis ketika Ji Sung Jun berjalan bersama putrinya yang tampak sangat mirip dengan Park Hye Jin dengan rambut keriting dan pipi kemerahan. Bekerja dan wajah rupawan bisa memiliki korelasi kuat dalam dunia karir. Mungkinkah Donganers bisa menemukan jawabannya dari kehidupan karakter Kim Hye Jin dalam drama series asal negeri ginseng yang diberi judul She Was Pretty ini? Drama yang tayang di pertengahan tahun 2015 itu terbilang cukup sukses, terbukti dari perolehan Best Actress, Excellent Actor, serta penghargaan best-best lainnya dalam perhelatan MBC Drama Awards di tahun yang sama. Drama yang memiliki total 16 episode ini memiliki banyak pesan moral loh. Apa saja sih? Yang pertama, jujur adalah hal yang sangat sulit, tapi tetap menjadi pilihan yang seharusnya diambil. Hye Jin yang merasa malu akan rupa wajah dewasanya yang kurang rupawan memilih untuk membohongi teman masa kecilnya agar ia pun tidak kecewa. Walaupun awalnya berjalan cukup mulus, pada akhirnya rahasia ini menjadi bumerang bagi semua orang dan menyakiti banyak pihak termasuk sahabat karibnya Min Hari. Yang kedua, wajah rupawan menjadi poin penting entah suka ataupun tidak. Cara mengatasinya tentu saja mempunyai skill yang mumpuni. Ini adalah hal rasional yang dibahas cukup banyak dalam drama ini. Wajah yang rupawan diceritakan menjadi faktor penting sehingga Hye Jin harus bergulat dengan ketidakpercayaan dirinya karena wajahnya yang jelek. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang akhirnya mulai memperhitungkan kemampuan dan karakter sebenarnya dari Hye Jin dan mengesampingkan rupa wajahnya. Ketiga, proses meraih cita-cita adalah hal yang manis. Tidak dapat dipungkiri setiap proses yang dilalui akan bisa dikenang saat kita sukses. Semua pengalaman dan pembelajaran yang didapatkannya dari majalah The Mouse Korea menjadi titik balik besar akan arah karir Hye Jin yang akhirnya memantapkan karirnya sebagai penulis cerita anak-anak sesuai dengan cita-citanya sedari kecil dulu. Tidak semua hal pahit juga akan berakhir pahit loh Donganers. Drama ini juga cukup rasional karena menggambarkan karir sebagai tim redaksi majalah berkelas, deadline yang ketat, sikap tegas atasan yang mungkin menyakiti hati, serta rasa kebanggaan saat majalah terjual banyak digambarkan cukup jelas dan gamblang di sini. Dan romansnya juga cukup menarik loh Donganers. Bagaimana? Penasaran untuk menontonnya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa follow juga akun media sosial saya, baik itu Instagram maupun Facebook, Dumaria Evi Huta Barat. Hola, Horas.